Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di tempat beda dari yang biasanya. Kita lagi di luar bareng orang-orang keren. Baik lagi di channel kita, di channel advokasinya by MTZ. Channel Ruang Advokasi saya sebagai warga DKI nih, ketemu sama Bapak Dewan, sama Direktur Operasional PT Taman Impian Jaya Ancol gitu, bener ya Pak ya? Ya. Dengan Pak Berto. Dengan Pak Berto dan Ustadz atau Pak Taufik, bener ya Pak? Yuk. Jangan udah berubah gitu Pak. Alhamdulillah nih dalam rangka hype opening lagi, bener Pak ya? Iya. Dalam rangka kita merayakan terbukanya kembali Ancol buat publik, kita khusus menyediakan waktu kita ini buat teman-teman semuanya nih, buat warga DKI Jakarta yang ingin menyaksikan advokasi kita hari ini. Sebelumnya saya mau kenalan dikit dulu nih sama Pak Berto dulu nih. Ya, apa kabar Pak Berto? Alhamdulillah baik, luar biasa. Direktur operasional ya Pak ya? Betul. Iya. Dengan Pak Taufik, apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah, ya. baik, seperti biasanya. Seperti biasanya, alhamdulillah. Pak Taufik ini sibuk sekali dan sore ini kita diberikan kesempatan untuk menyapa warga Jakarta khusus buat menanya-nanya ya Pak, bertanya tentang Ancol yang udah dibuka lagi gitu Pak ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan aja nih Pak ya. Langsung aja. Langsung aja. Senin. Tanggal berapa sekarang? 12 Oktober 2020. Buka Ancol. Kenapa Pak dibuka lagi nih Pak? Ya alhamdulillah, ini adalah sebuah karunia, dari Yang Maha Kuasa, yang dimana Pak Gubernur DKI membolehkan kami untuk membuka kembali per 12 Oktober ini untuk menjawab, mengobati kerinduan masyarakat akan suasana pantai. Menjawab kerinduan. Pak Taufik rindu nggak ke Ancol? Wah, rindu banget. Terutama anak saya. Itu sama keluarganya ke Ancol Pak ya? Ketika dibuka waktu transisi. Pertama kali ya, pertama Juni kali. ya. Juli. Sama keluarga Pak Iya, ya? sama keluarga. Sama adik Bat, sama istrinya dan saudara. Iya. Sekarang kita kesini lagi dalam rangka ingin mengabarkan berita gembira ini kepada publik gitu Pak ya. Iya. Nah, apa sih Pak lesson learn, pelajaran penting dari kemarin PSBB sebelumnya nih? Sebelum kita tuh di lockdown total ya bahasanya ya, bahasa kitanya lah ya, bahasa sayanya lebih gampang. Sama sekarang nih, pelajaran apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil gitu Pak? Ya, prinsipnya bahwa kami memahami bahwa kesehatan, keselamatan masyarakat itu jauh lebih utama dibandingkan dengan perekonomian begitu ya. Nah, Ancol ini sebuah entitas bisnis, di mana bisnisnya yang utama adalah kerumunan. Nah, kerumunan ini kan menjadi ajang penularan yang paling tinggi. Sehingga kami memahami kenapa Pemprov DKI meminta kami menutup, karena memang bisnis kami kerumunan. Nah, ketika bisnis kami ditutup, berarti kami tidak mendapatkan penghasilan nih, secara ekonomi kami terdampak. Ya, nah tapi kami tidak mengapa, karena kami memahami bahwa disitulah penularan bisa terjadi begitu ya. Walaupun secara protokol kesehatan kami sudah menerapkannya dengan insya Allah dengan ketat sekali sejak dibukanya kembali Ancol setelah penutupan pertama Maret, kemudian dibuka Juni, itu kan kami sudah mempersiapkan dan sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat sekali, dan alhamdulillah sama sekali pada saat itu tidak ada kasus apapun gitu ya. Iya. Tapi ketika pemerintah melihat data secara total Pemprov DKI ini mengalami satu peningkatan, kami harus tutup, ya kami tutup. Jadi lesson learn-nya adalah walaupun kami sudah menyiapkan semuanya dengan baik, tapi kita mencoba memahami apa yang terjadi di dunia luar Ancol begitu. Jadi kami menyesuaikan diri. Waktu itu Pak Taufik sempat langsung melihat protokol kesehatan ya Pak ya di PSBB yang pertama Pak ya. Iya. Nah itu apa tuh Pak yang Bapak dapat tuh? Jadi yang saya lihat Ancol ini termasuk yang terbaik dalam menerapkan protokol kesehatan untuk pengunjungnya, gitu ya. Saya sempat di hari pertama kalau nggak salah ya, hari pertama. Terima kasih. Ketika dibuka saya datang karena sebelumnya memang di rapat-rapat DPRD itu sudah banyak ya. Permintaan sebenarnya dari masyarakat ya untuk membuka perekonomian ya, ketika itu sebelum yang kedua ini. Jadi masyarakat kecil minta supaya kesehatan oke dinomorsatukan, cuman kemudian jangan ditutup sama sekali tentang ekonominya ya. Nah, masyarakat kecil juga termasuk walaupun Ancol tidak minta-minta gitu ya, tapi kita sebagai DPRD wakil rakyat memahami benar gitu bahwa ini sangat kesulitan kalau Ancol pun ditutup. Nah, ketika dibuka pertama kali itu juga saya melihat bahwa Ancol itu paling bagus untuk masalah
protokol kesehatannya. Ya. Waktu itu Pak Taufik ke Dufan, Pak. Ya. Saya dampingin ke Dufan, lihat sendiri Pak ya. Bagaimana proses satu demi satu itu detail banget Pak ya, benar ya. Iya, Dan itu sangat mau rinci. diulang dan diperbaiki, bahkan di-upgrade kali Pak ya. Betul. Apa sih yang baru dari protokol hari ini itu Pak? Ya, sebelumnya mungkin saya perlu mengucapkan terima kasih dulu ke Oke. yang paling banyak dan menghargai setinggi-tingginya kepada Pak Taufik dan jajaran dari fraksi PKS. Karena fraksi ini yang paling concern ya dengan Ancol untuk bisa tetap dibuka dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Seperti Pak Taufik sampaikan, memang kami dari awal menyadari itu yang harus kami lakukan gitu ya. Nah, terkait dengan apa yang Mas Sep tanyakan itu adalah yang terbaru dari Ancol itu ya di mana kita duduk sekarang ini. Ya, ini adalah areal yang kami sebut dengan Symphony of the Sea. Symphony of the Sea. Ya, Jadi sore-sore terus bahasanya simfoni ya. Nah, Itu romantis sekali Pak. romantis ya. Ini sebuah keharmonian Oke. di mana terdiri konsepnya itu adalah bahwa Symphony of the Sea ini memiliki 3 konsep tema, yaitu tema stud yang batu ini seperti yang kita duduk sekarang. Kemudian ada tema sand and water, pasir dan air, ada kolam-kolam gitu ya. Dan yang di ujung sana itu tema forest, hutan. Jadi masyarakat bisa mengeksplor pantai yang seluas 5,3 hektar ini. Symphony of the Sea ini sekitar 5,3 hektar dengan berjalan dari sebelah sini, di tempat kita duduk ini adalah tema stone. Kemudian bergerak ke timur itu ada water and sand atau sand water. Bergerak sampai di pojok timur sana itu ada tema forest, hutan. Ya, jadi itu tema terbaru yang kami berikan kepada masyarakat, walaupun kemarin sempat tutup, tapi kami menyajikan satu inovasi terbaru buat rakyat Jakarta terutama dan masyarakat Indonesia yang berkenan hadir ke kemari. Tentunya dengan protokol yang lebih update Pak ya. Iya. Prinsipnya sebenarnya sama. Oke, apa tuh? Kami kan menerapkan apa yang disebut dengan SSBB. SSBB. Ya, selamat senang bareng-bareng. Ya. Wow. Yang memang sudah kami terapkan pada Juni yang lalu pada saat Ancol pertama kali boleh buka setelah ditutup Maret gitu ya. Dimana penerapan 3M tentunya yang memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak itu ketat sekali ya. Dan terus kami pantau, memonitor patroli teman-teman keliling mana pengunjung yang perlu diingatkan untuk mematuhi 3M itu gitu ya. Dan tentunya mereka kita minta untuk terus menjaga kondisi itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, kami pada saat sekarang ini kan diberikan kapasitas maksimal itu 25%. 25% Ya, dari total jumlah pengunjung yang biasanya atau kapasitas kami ya. Kalau yang kemarin kan 50%. Oke. Nah, ini sekarang 25%. Jadi lebih sedikit. Rata-rata per hari berapa tuh Pak? Kalau normal di luar Covid itu kami sehari kalau weekdays itu sampai 50.000 Wah, pengunjung. 50.000 sehari. Oke. Ya, tapi kemarin ketika 50% kami dapat paling tinggi itu 15.000. Oke. 15.000. Ya 10 sampai 15.000 lah. Gitu ya. Nah, sekarang itu kan belum memenuhi unsur 50%. Nah, sekarang dengan pembatasan 25%, ya kami berharap ketika pemerintah mengizinkan kami membuka pengunjung yang datang ke Ancol ini bukan hanya yang berKTP DKI, tapi dari seluruh wilayah Indonesia, mungkin dari luar negeri juga itu, boleh. Pak Bert, ya. Sekarang untuk semua daerah sekarang. Semua daerah boleh masuk gitu ya. Gimana menurut Pak Taufik? Nah, ini bisa optimal lah masyarakat datang ke sini gitu. Saya ke Pak Taufik dulu nih Pak. Iya. Gimana menurut Pak Taufik warga non DKI datang nih Pak sebagai Dewan DKI nih ceritanya nih. Jadi ini cerita kemarin ya, ketika PSBB kedua itu yang kemudian diperketat, ternyata kan daerah penyangga nggak ikutan ya. Jadi warga Jakarta itu justru ketika mau makan, mau berlibur itu ke Depok ya atau kemana. Nah jadi dipandang dari segi ekonomi ya, karena DPRD kan juga harus melihat bagaimana ekonomi ini berjalan ya. Ternyata kemarin PSBB itu karena tidak diikuti oleh daerah penyangga, maka uang tuh
pindah ke sebelah Jakarta. Jadi ke daerah penyangga tuh ekonomi jalan, bahkan di ketambahan dari penduduk Jakarta, tapi di Jakartanya sendiri kurang gitu ya, bahkan mati. Nah, ketika kemudian ini dibuka lagi oleh gubernur ya, apa namanya, wajar atau namanya fair lah. Jadi sekarang dibuka untuk seluruh bukan hanya Jakarta ya, jadi wilayah. sekarang gantian nih, orang Depok, Bogor ya silakan masuk ke Jakarta, tentu saja dengan protokol kesehatan ya untuk datang ke Ancol ya. Oh, satu lagi tadi, kalau Symphony of the Sea ini saya rasa sangat aman ini karena outdoor ya. Outdoor ya, betul, Nah, ya. betul sekali. Kalau yang indoornya masih tutup ya, kalau misalnya Kami buka SeaWorld buka. SeaWorld buka. Ya. Kalau nggak salah kemarin waktu yang sebelumnya ini ada yang ditutup, yang Atlantis. Atlantis ya? Water Adventure, kolam renang. Oh, kolam renang. Karena secara protokol kesehatan kami belum dapat nih guidance dari Dinas Pariwisata DKI. Gitu. Tapi Itu kalau saja. dari pesan-pesan warga Pak Taufik nih di Jakarta Timur nih, ada nggak sih Pak buat Ancol sendiri khusus gitu? Pesan maksudnya minta dibuka gitu ya? Ya gitu-gitu. Salah satu yang memperkuat kita dari COVID adalah imunitas tubuh terutama, gitu ya. Dan imunitas itu akan naik ketika dia bahagia, gitu, dia senang, gitu. Nah, salah satu cara untuk menyenangkan diri itu ya beristirahat atau berwisata, ya. Wisata yang termasuk favorit Jakarta, Ancol, ya. Dan kalau ini kan relatif murah kalau pantai ya. Ini juga nggak bayar kan, maksudnya Pak Berarti ya? Ya, cuma membayar pintu gerbang Pintu sudah gerbang, bisa ya. menikmati semua wahana yang ada di pantai ini. Semua bersih. 25.000 Pak ya? 25.000 sampai Kalau sekarang. pandemi gini nggak ada diskon tuh Pak? Iya. Untuk pintu masuk ke unit-unit rekreasi kami berikan diskon sangat khusus. Kalau ke wahana ada diskon. Iya. Tapi kalau ke gate utamanya tetap ya Pak ya? Iya. Oh, Iya. oke. Ini hari pertama nih. Menyambung Pak Taufik tadi, ada satu hal yang sangat menarik karena Ancol kan tempat memberikan kebahagiaan gitu ya. Kalau dulu kan ada 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya dengan susu. Iya. Nah, sekarang ini 4 sehat 5 sempurna 6 bahagia. Bahagianya dengan rekreasi atau wisata gitu. Oke, yang menarik Pak di pandemi ini adalah tren staycation Pak, atau in-city tourism lah istilah lainnya. Nah kalau di Ancol gimana tuh ngambil perannya Pak? Ya, Ancol ini kan punya core bisnis rekreasi, resort, retail, dan properti. Jadi kami selain punya wisata rekreasi, unit-unit rekreasi, kami juga punya unit resort, tempat menginap. Ya, jadi masyarakat itu kan kalau ingin menikmati Ancol secara keseluruhan, bukan hanya pantai tapi dia ke Dufan, ke SeaWorld, ke Eco Park dan sebagainya, butuh waktu yang lebih panjang. Tidak hanya 1 hari gitu ya. Perlu menginap, kami menyediakan namanya Resort Putri Duyung Ancol. Ya, itu bisa menginap gitu. Kemudian kami juga punya resort di Pulau Seribu, yaitu di Pulau Bidadari dan juga Pulau Dolphin. Jadi kalau umpamanya ingin menikmati Pulau Dolphin, bisa menginap di Putri Duyung, bisa menginap juga di Pulau Bidadari. Gitu. Kami punya cottage juga di Pulau Bidadari, 20 menit lah dari Marina Ancol. Jadi bisa jogging lah ya, dipakai untuk jogging. Iya. Atau sepedaan kalau ada disediakan sepeda fasilitas di sini kali. Iya, iya. Ini banyak sekali trek sepeda yang bisa dieksplor di sini. Ya. Muter-muter Ancol ini sekitar 7-10 kilo ya. Wow, sehat dan selamat. Ya, sehat dan selamat. Gitu. Pak Taufik nih, oleh-oleh dari Kunker kan di sela-selanya di kunjungan kerja Pak Topan ya, kan suka meliput juga nih tempat-tempat spot wisata nih. Itu sebenarnya staycation bukan sih Pak? Yang mana? Yang di beberapa Kunker Pak Taufik. Oh ya. Ya, kebetulan ketika Kunker memang kita melihat DPRD atau dinas-dinas terkait dengan Jakarta ya. Tapi kita juga melihat wisata di sana karena kan kita bisa lah belajar dari sana. Karena Jakarta ketika nanti tidak lagi menjadi ibu kota, tentu saja perlu masukan yang lain ya. Salah satu andalannya wisata. Nah, memang kalau di daerah sudah mulai itu ya, staycation dan lain-lain. Tapi kemudian satu hal yang saya pelajari dari kemarin di Brebes itu, ternyata memang mau tidak mau alam menjadi andalan ya. Jadi ketika di Brebes itu saya lihat
Taman Mangrove Pandansari, saya melihat kenapa Ancol nggak bisa seperti ini. Jadi mereka tuh mengandalkan hutan mangrove atau bakau yang ditanam ya sudah 30 tahun dan sudah menjadi besar ya, sudah menjadi hutan, dan kemudian dari situ mereka bisa membuat ekowisata. Nah, sekalian untuk melestarikan lingkungan dan menahan abrasi ya. Nah, kalau di Ancol saya kira perlu ada juga yang seperti itu ya, artinya yang memang melestarikan alam ya, lingkungan gitu ya. Bakau mungkin masih bisa di sini. Saya kemarin juga pernah ke Pulau Pari, Pulau Seribu, mereka juga sedang menanam bakau. Memang mungkin 10 tahun lah baru bisa ya, tapi ketika sudah jadi itu benar-benar merupakan satu wisata yang alami ya, karena kemarin ketika saya ke Brebes itu ikan-ikan yang bisa di darat, bangau, kemudian kepiting, udang, semua ada gitu. Nggak ada. Jadi dia betah Pak ya di Brebes ketika emang agendanya menginap, tapi ada fitur-fitur fasilitas. Nah ya itu jadi tadi bicara tentang staycation ya, memang daerah pun sudah memaksimalkan itu ya, jadi karena ini pandemi gitu ya. Ada nggak bocoran Pak di Ancol nih Pak? Ya, sebenarnya terkait dengan mangrove, Ancol sudah lama untuk mensupport itu ya. Kita memanfaatkan lahan-lahan kosong yang Ancol miliki. Di Pulau Bidadari, di areal sebelah tenggara kalau nggak salah, itu pernah kami lakukan itu. Kemudian kami juga punya lahan di Marunda. Lahan di Marunda sekitar 4 hektar kurang lebih ya. Itu sebagian dimanfaatkan oleh NGO, LSM untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah menanam mangrove di sana. Gitu. Dan informasi pentingnya per hari ini juga buka? Hari ini dia jadi belum menjadi sebuah tempat wisata seperti adanya Ancol yang di sini. Ya, di sana menjadi lahan yang persediaan. Jika Ancol ingin mengembangkan satu tempat rekreasi seperti ini, di sana siap juga. Itu lahan milik Ancol. Nah, sebelum dipakai tempat rekreasi seperti ini, kita memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa memberikan edukasi di sana, gitu ya. Oke. Ya. Jadi pure per hari ini memang benar-benar wisata utamanya Ancol Pak ya, yang open sekali lagi, yang terbuka sekali lagi untuk masyarakat Jakarta gitu Pak ya. Kalau yang lain-lainan nanti tergantung perkembangan nantinya begitu Pak ya, benar ya? Kami buka semua kecuali Atlantis. Oh, Atlantis. Ya, Atlantis itu rekreasi air yang sampai sekarang kan kami belum memperoleh guidance-nya, protokol kesehatannya seperti apa. Relatif kami khawatir kalau itu dibuka malah menjadi cluster gitu ya. Tapi kalau pantai? Pantai boleh berenang. Pantai boleh berenang ya. Itu nanti social distancing dijaga gitu ya. Ya kalau pantai ini kan relatif harus bergerak gitu ya, sehingga tidak seperti kolam renang kan dia tempatnya terbatas gitu. Tapi kalau ini kan laut terbuka gitu. Oke, sebelum saya masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak niat atau rencana melibatkan masyarakat di dalam rangka mengkampanyekan wisata sehat ala Ancol nih? Ancol memang nggak bisa lari dari support masyarakat ya. Kami sangat terbuka dan beberapa kali kami menyelenggarakan kegiatan yang bersama mereka gitu ya. Apalagi masyarakat sekitar Ancol ini yang menjadi daerah penyangga gitu ya. Kami banyak sekali mungkin ya yang sudah pernah kami lakukan, dan ke depan itu kami terbuka atas segala ide yang masuk atau ajakan kolaborasi. Istilahnya kan Pemprov DKI juga sekarang menggalakkan kolaborasi di mana bisa menyemarakkan Jakarta itu, daerah-daerah semua di Sudirman, Tamrin kan terlihat sekali itu kolaborasi. Pun demikian di Ancol kami sangat terbuka. Oke. Nah, alhamdulillah nih, terakhir saya pengen dengar nih harapan Pak Taufik sebagai anggota dewan yang punya fungsi yang melekat di dalam dirinya, yaitu untuk mengawasi BUMD kita nih, Taman Impian Jaya Ancol. Apa nih Pak pesan-pesan atau harapannya nih? Next nanti kalau kita kesini lagi itu better lah, lebih baik daripada sebelumnya. Ya, jadi kalau kalau disebut sebagai mengawasi, dewan itu mengawasi itu bukan berarti awas jangan kesini jangan kesitu. Justru menurut saya mengawasi itu bagaimana supaya
ini kebetulan Komisi B, BUMD Jakarta itu bisa menghasilkan PAD yang tinggi misalnya gitu ya. Jadi pengawasan itu bagaimana dia bisa berkembang dengan baik, dengan sehat dan menjadi tulang punggung dari ekonomi Jakarta ya. Jadi itu yang yang ada di benak saya, pengawasan yang dimaksudkan seperti itu. Dan untuk Ancol atau untuk yang lain juga ya, ini pandemi ya. Nah ini kan pandemi bukan kemudian ada pandemi tutup gitu ya. Justru bagaimana supaya ketika pandemi, ketika ada tantangan itu gimana supaya kita bisa dance with the wolf ya, kan ada film ya. Jadi artinya ketika ada tantangan, ini namanya manusia. Alam ini diciptakan untuk manusia, bukan untuk virus ya. Nah jadi ketika ada virus atau ada gangguan, bagaimana kita bisa berkelit atau kita bisa atur strategi atau punya cara yang diberikan Allah ini kan akal pikiran untuk bisa bertahan dan bahkan bisa mengalahkan tantangan tersebut. Nah saya lihat demikian juga dengan Ancol ya. Dari awal juga saya sudah bilang bahwa Ancol bukan saja dari rapat-rapat pertama di Komisi B, betul, tapi kan Ancol bisa buka dengan cara bagaimana caranya supaya berrekreasi di masa pandemi itu kan bisa dicari caranya seperti apa ya. Dan saya lihat alhamdulillah Ancol sudah berhasil ya dalam hal protokol kesehatannya, dan kemarin tidak ada berita bahwa klaster ada di Ancol itu enggak. Ya, klaster itu ada di perkantoran, memang ya, ada pasar ya gitu. Karena memang apa yang dilakukan Ancol saya kira sudah cukup baik ya. Apalagi ini memang mostly terbuka Pak ya? Ya, di sini terbuka. Ya tadi kan yang tertutup seperti Atlantis itu ternyata sudah diantisipasi dengan tutup dulu ya, itu sesuatu yang baik ya. Dan bisa cari yang lain kan, bukan hanya Atlantis, di sini ada SeaWorld, ada Dufan dan lain-lain. Ya. Kita bahagia banget nih, kita senang banget akhirnya kita bisa nongkrong lagi, berwisata lagi, bareng-bareng lagi sama temen yang mungkin kita agak bersabar untuk rame datang ke Ancol kali Pak ya. Tetap jaga jarak, tetap terbatas, yang penting niatnya kita ingin sehat bareng-bareng gitu. Seperti tagline Ancol nih, sehat, selamat, senang bareng-bareng. Nah, sebagai penutup nih, saya pengen Pak Berto ngasih tahu informasi nih kalau mau ke Ancol kayak gimana, terus apa sih yang dibuka untuk Ancol di kemudian hari? Ya, datanglah ke Ancol lebih pagi ya, karena di depan itu kan ada proses protokol kesehatan, diperiksa, kemudian di pintu gerbang dicek sudah beli tiket online atau belum gitu ya. Harus online daring gitu ya. Bisa dari website ancol.com ya. Jadi hadir ke sini cuma cek suhu, kemudian masuk pintu gerbang tinggal ngetap, terbuka masuk, silakan explore ya. Mau belok kanan ke pantai sini Symphony of the Sea, mau ke barat gitu ya. Nikmati pantai saja dulu. Habis dari pantai bisa menikmati wahana-wahana rekreasi lain seperti dunia fantasi, ODS ya, Ocean Dream Samudra, SeaWorld dan Eco Park. Gitu. Atlantis masih tutup. Masih tutup. Atlantis kan Pak ya? Ya, cuma Atlantis. Ya, kalau mau menginap Putih Duyung, ya di sana ada restoran baru, bisa dinikmati dia. Ya. Sip. Terima kasih banget buat Pak Taufik dan Pak Berto nih. Ditunggu teman-teman semuanya untuk tetap berwisata sehat ala Ancol. Ya, kalau mau dapetin pengalaman baru, semangat baru setelah 4 pekan ya Pak. 4 pekan kita di PSBB ketat gitu ya. Kita kembali lagi dengan new protokol, new normal untuk tetap berkontribusi, tetap produktif di era pandemi selanjutnya. Terima kasih buat Pak Berto, terima kasih buat Pak Taufik. Itu aja dari kita. Salam advokasi, stay safe, stay home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.